Guru kita yang mulia Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i dari Jakarta, alhamdulillah. Sudah di tengah-tengah kita, insyaallah mudah-mudahan sehat selalu guru, panjang umur, Allah senantiasa diberikan kesehatan badannya, dimudahkan daripada segala urusannya. Subhanallah, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan nambah kemuliaan daripada kampung kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak panjang kalam, waktu dan tempat serta kehormatan kami berikan seluas-luasnya kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu, aina min khulmasin ainal kalimu, aina nuhun, aina ibrahimu kullukum an magamihi maktumu, bala salatu wa taslimu, mala'at mahasinu zamarat wa abro'at, sajaral hidayati bil jihati wa ainat, wa talawanat samaratuha fabihaqihi sallu alaihi wa taslimu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana fikum bimajatil walid. Yang kita muliakan, yang kita cintai, pimpinan masjid. Apa mereknya? Baru sampai langsung naik. Minum belum ya. Siapa namanya? Al-Islah. Siapa ketuanya? Ustadz Roy. Tepuk tangan dong. Iya enggak? Jarang Ustadz namanya Roy. Betul enggak kira? Biasanya bintang film, ya. Roy Martin, bintang film. Kalau Ustadz namanya Hamzah, Yusuf, Sarip, iya. Tapi Ustadz Roy. Doain panjang umur, berkah. Para kiai, para ustadz menurun berkah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita mencintai Nabi Muhammad. Weekend. Malam minggu. Cinta Nabi Muhammad. Ya enggak? Sebab orang yang cinta nabinya, dia akan bersama nabinya di surga. Jujur, kita mesti senang, kita mesti girang lahirnya Nabi Muhammad. Suka, farhan, munawar, gembira lahirnya Nabi Muhammad. Jangankan Nabi yang lahir, anak kita lahir senang. Betul nggak? Kakek datang cucu senang. Nenek datang cucu senang. Jangankan Nabi, anak kita lahir kita senang. No tanya no, pengantin lama. Iya nggak? Dulu kita ingat waktu istri kita awal pertama hamil. Ingat dulu orang laki, termasuk saya. Istri kita tiba-tiba telat. Tahu telat? 2 bulan. Ya enggak? Suami nganterin istrinya periksa ke rumah sakit.
Semua suami begitu. Anak pertama, suami pegangin istrinya. Masuk rumah sakit, masih baru. Ya enggak? Dipegangin masih baru. Baru 3 bulan. Periksa. Istri tiduran. Masuk TV perutnya. Apa namanya itu? PGC. Apa namanya? USG. USG. PGC apa tuh? USG. Dia periksa. Senang. Apa kata dokter? Apa kata dokter? Pak, bayi dalam kandungan ibu sehat. Senang. Sepertinya laki nih Pak. Senang. Suami kita senang. Ya Allah, anak pertama laki. Jagoan neon. Senang. Anak pertama, suami nganterin istrinya ke rumah sakit. Anak ke-6 dilepasin coy. Di drop doang. Lo masuk, gua nongkrongnya di pos satpam. Gua titip, entah gua jemput lagi. Kenapa? Anak kita lahir kita senang. Apalagi Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Nabi Muhammad pemimpin dari dunia sampai negeri akhirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti manusia semua sedunia akan dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat di mana manusia terdiam, tertunduk di hadapan Allah. Hanya 2 pilihan, surga atau neraka. Semua manusia diam, tertunduk, takut dengan apa yang dia kerjakan. Semua para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Nuh ingin ikut Nabi Muhammad. Para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Pemimpin dunia tidak tanggung jawab. Lepas tanggung jawabnya di akhirat. Napoleon enggak tanggung jawab. Hitler, tahu Hitler? Yang komisi di tengah enggak tanggung jawab. Pemimpin Cina Mao Zedong, gua nggak bohong, buka di Google. Deng Xiaoping, yang sekarang siapa tuh? Emping, dia nggak tanggung jawab semua. Manusia pemimpin dunia nggak tanggung jawab. Presiden nggak tanggung jawab. RT ngumpet. Akhirat. Kata RT penyakit coy. Hanya Nabi yang dibanggakan oleh Allah. Yang Allah katakan, ya Muhammad turpakraksa. Wakutus to wakutus pak Adam tahta wahiwalam. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wakutus mak katakan dan kudengar. Wasbak tusapa, kunci syafaat di tanganmu. Adam tahta liwahiwalam. Semua para nabi di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti senang. Kita mesti gembira lahirnya Nabi Muhammad. Andai kata nih. Andai kata Nabi Muhammad tidak ada. Lihat. Nabi nggak ada, Islam nggak ada. Islam nggak ada. Masjid nggak ada. Gue bikin kontrakan. Iya. Islam tidak ada, jahiliyah semua. Bekasi kota jahiliyah, Bekasi kabupaten jahiliyah, Tangerang Jakarta jahiliyah. Yang namanya jahiliyah bebas, nggak pakai aturan.
bini tuker-tukeran. Gila coy. Istri tuker-tukeran. Mantap. Bini kita 25 tahun, ketuker yang 70 tahun. Kena nuntun gua. Makanya adanya agama, adanya aturan main hidup ini. Makanya kalau engkau cinta Nabi, jujur nih, harus pakai bukti. Sekali saya katakan, kalau cinta harus ada bukti. Betul nggak Bu? Nih saya katakan nih, dari dulu sampai sekarang laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Oh, Pak pendukung Pak, laki-laki dari dulu paling pinter bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Itu masalahnya. Orang laki luar biasa dah. Tanya deh tuh pengantin lama, paham banget. Dibohongin mulu. Ya enggak? Harus pakai bukti. Apalagi dengan Nabi Muhammad. Kata hukama berkata, lisanul qaul absul lisanil maqam. Fakta harus. Buktiin. Buktiin. Buat apa KTP Islam sholat kagak? Betul nggak? Buat apa KTP Islam sholat kagak? Yang tersinggung bangun. Gue mau per aja nih. Yang tersinggung bangun. Bicara agama bukan politik gue ngomong. Jujur. Kalau engkau ngaku umat Islam, sholat harus. Banyak orang nggak pernah masuk masjid, nggak pernah. Musola nggak pernah. Sekali-kali datang ke masjid numpang kencing, nggak beres nih orang. Ngotor-ngotorin masjid aja nih. Ya enggak, Bu? Kalau kepengen ibu bersama keluarga masuk surga, kata Nabi, bangunin suami buat sholat subuh. Cakep. Jam 4 Bu, bangunin suami. Suami kita gemuk, di sebelah tidur ngorok. Koker. Koker. Gemuk. Kayak saya nih gemuk begini. Ngorok. Kalau yang kurus nih kayak nyinying. Bangunin suami. Bu, bangunin suami. Pelan-pelan, jangan dikagetin. Ya enggak? Pegang betisnya. Ayah. Ya, cakep. Nabi Muhammad ngajari bagaimana bicara tentang akhlak. Istri yang soleha bila berumah tangga nggak boleh manggil suami namanya doang, nggak boleh, nggak boleh. Nabi Muhammad kasih contoh. Nabi manggil Siti Aisyah, ya Humairah. Siti Aisyah manggil Nabi, ya Rasulullah. Cakep. Nabi manggil, ya Humairah. Artinya Humairah kemerah-merahan. Cilem. Kata anak-anak yang main gundu, cilem. Ini enggak? Kan ada bopak. Kalau sekarang namanya glowing. Ibu juga bisa glowing. Merah. Pakai bedak pipa nomor 5. Yang sisanya buat main kerambol. Ya kira-kira. Kalau Saint Laurent mahal. SK2 mahal. Channel mahal. Pipa nomor 5. Merah juga berarti. Lipstiknya pembagian umroh. Yang 2 real, yang lipstik hijau. Ya enggak? Jadi istri tidak boleh manggil suami namanya doang. Enggak boleh. Contoh, suaminya namanya Muhammad Mansur. Cakep. Bini manggil, Sur! Sur! Enggak boleh, kurang ajar. Atau namanya Muhammad Samsudin.
Den. Nggak boleh. Kurus lagi. Udin lancip. Nggak boleh. Agama larang. Walaupun teman sebaya. Tahu teman sebaya? Sama-sama sekolah SMA. Sama-sama di Aliyah. Sama-sama di SMK. Begitu tamat, bubar. Itu sekolah begitu. Kalau tamat, bubar. Ada yang kuliah. Ada yang kerja di Indomaret. Kan SMA. Ada yang jodohnya sampai nikah. 10 tahun reuni. CLBK. Cinta lama belum kelar. Orang kalau reuni berkelompok. Yang laki turu-turu laki. Yang perempuan turu-turu perempuan. Orang laki kalau reuni ngomongin perempuan. Gila Yanti. Spakbornya dalam. Knalpotnya racing. Rantai ketengnya baru. Anak bengkel. Iya gak? Tuhan kasih jodoh. Tuhan kasih jodoh. Suami kita dulu tukang nyontek. Laki jarang bikin PR. Kebanyakan perempuan yang rajin bikin PR. Laki nyontek. Sekarang dia jadi suami kita. Nggak boleh manggil suami namanya doang. Agama larang. Hargai suamimu. Akhlakmu harus pakai. Dapat jodoh orang Betawi. Minimal manggilnya abang. Cakep. Bang. Abang. Di mana bang? Cakep. Dapat Jawa. Orang Purwokerto. Orang Bumiayu umpama. Manggilnya Mas. Mas. Tetangga Betawi nyaut emas mahal. Oh, Betawi itu. Orang Betawi usil lagi. Emas mahal lagi naik. Dapat Sunda. Aa ke martabak jangan. Kakang. Aa di Jakarta laki lo ke martabak. Dapat Padang, udah. Cakep. Agama sudah masuk dalam akhlakul karimah kehidupan manusia. Daerah nggak cocok ganti. Bapak cakep. Pak, Ibu cakep. Anak yang umur 2 tahun manggil Bapak, Bapak, Ibu cakep. Coba tuh anak 2 tahun. Mansur. Mansur. Kata RT gila tuh anak. Kalau anak gue telan tuh anak. Nggak boleh. Minimal bapak, ibu. Cakep rumah tangga. Kalau ini nggak cocok, ganti lagi. Ayah, bunda. Ayah, bunda. Bunda, ayah. Kemetak kumpet. Ya nggak kira-kira. Ayah, bunda nggak cocok. Naik, papa. Boleh. Tinggal di Bekasi manggil papa. Papa, mama. Pa, iya ma. Papa nggak ngojek. Hujan ma, hujan. Papa di rumah aja ma. Ya Allah ayah. Papa sayang sama mama. Ya. Papa nggak cocok. Papi. Pi, mami. Ke mall yuk. Ayo. Wah, ke mall papi sama mami. Papi naik eskalator, tangga jalan buka sendal. Dasar kampungan papinya. Luar biasa. Papi nggak cocok, Dedi. Dedi ngontrak 600.000. WC bareng-bareng. Manggil Dedi. Kata tetangga, enek perut gua. Enggak masalah. Enggak masalah. Islam agama modern. Bikin senang. Makanya bangunin suami kalau lagi tidur.
Ayah, papa, pa, subuh pa, bangun mendosen. Istri tugasnya memang melayani suami. Tugas istri. Siapin kain 2. Gajah duduk sama gajah lari. Baju koko 2. Yang putih sama yang coklat. Ayah, kainnya apa ya? Gajah duduk, gajah lari. Duduk aja bu, kalau lari susah sujud. Orang kalau nikah sudah kelamaan ke temen. 30 tahun nikah, udah ke temen. Bercanda aja hidupnya. Tuh lihat orang bertiga. Udah kelamaan. Kelamaan udah. 30 tahun. Gue udah kenal tembage lu. Ya enggak? Ayah, bajunya apa ya? Putih apa coklat? Putih bu. Coklat masih baru ya? Enggak, subuh. Pakai coklat, ayah hitam serem. Ya enggak? Sholat subuh. 2 rakaat cuma. 2 rakaat. Di Bekasi 2 rakaat. Di Madinah 2 rakaat. Kalau nggak percaya lu lihat sun. 2 rakaat cuma. 5 menit. 5 menit. Itu pun bacaannya sabihis ama al-ataka. Kalau bacaannya wal asri, ina atau ina, 2 menit coy. Kayak kereta Bandung Jakarta. Ya enggak? Hidupmu 1 hari 24 jam. 5 menit untuk Allah yang menciptakanmu. Rasa cintamu kepada Nabi. Harus sholat. Harus sholat. Jujur. Jangan sampai nggak pernah sholat. Mati baru disolati di masjid. Nggak doyan. Waktu hidup nggak pernah sholat. Mari sholat. Buktiin kalau kau cinta Nabi Muhammad. Habis sholat, sholat di masjid, di rumah, di kantor, di jalanan masjid, musola jalanan. Biasakan selalu baca doa. Tuh. Walaupun zikirnya nggak keburu waktunya, minimal 1 menit aja buat baca doa. Katanya, ud'uni astajib lakum. Mintalah bisa beri. Doa. Kalau sholat, bahasa Al-Quran. Sholat bahasa Al-Quran. Baca Al-Fatihah, baca kulhu, baca tabat, bahasa Al-Quran. Tapi doa, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah. Kalau doa boleh. Nih contoh. Doa bahasa Arab boleh. Ya Rob, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep. Sering ke majlis taklim. Suka ngaji, doanya bahasa Arab. Orang bule baru seminggu masuk Islam. Kan gak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris. Ya Rob, good bless. Good bless. I'm together forever. I miss you. Bule. Nggak bisa bahasa Arab. Orang Jawa. Boleh baca doa. Bahasa Jawa. Emang dilarang? Kagak. Jawa baca doa boleh. Ya Rob, nggih. Nggih ya Rob, nggih. Jawa nih nggih-nggihan nih. Boleh. Sunda boleh. Masa Jawa boleh Sunda kagak? Sunda baca doa. Ya Rob, aing cicing wae. Aing ya Rob, aing ya Rob. Oh, Sunda boleh. Boleh. Pakai bahasa Sunda boleh. Padang boleh. Nama saya Ainul Yakin Kiai Abdullah Syafi'i. Anak Kiai Abdullah Syafi'i, Betawi Tulen. Bapak saya orang Betawi, ibu Betawi. Tapi jodoh saya bukan Betawi, Padang. Bini saya Padang. Pedes, gue telan juga. Udah kadongan. Ya enggak? Gue dikeroyok sama anak-anak.
Bini Padang baca doa. Lu dengerin orang Padang baca doa nih. Ya Rob, awak mengangung. Awak dirantau tak bepiti, piti ameh, ameh, piti ameh. Kasih tahu. Boleh. Boleh. Betawi. Ini bangsa saya. Bangsa saya kan Betawi. Betawi baca doa. Boleh. Cuma Betawi doanya ngeluh mulu. Betawi tuh. Orang Betawi doanya ngeluh mulu. Nih doa Betawi lu dengerin. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Rezeki seluas lautan ya Allah. Kemarin ngawinin anak rugi. 100 juta ngawinin. Yang kondangan 20.000 rugi. Luar biasa. Mari sholat. Jangan tidak sholat. Sebab orang yang sholat, dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua, 2 aja deh. Terus ini. Terusin. Yang kedua, Bu, kalau kepengen dapat syafaat Nabi, cintai kedua orang tuamu. Cakep. Anak mesti sayang sama orang tua. Anak mesti cinta sama orang tua. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau punya orang tua. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gue kasih tahu loh, paling enak nih. Minjem duit nggak bayar. Nih contoh, anak kredit motor. Yamaha NMAX yang turbo, yang mahal coy. DP 3 juta, bulanannya 1.832.700. Label dibagiin nih. NMAX baru, keluar dari komplek, masuk gang, ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Sifat Betawi suka. Girang. Enggak ngatain. Enggak. Cuma dehem doang. Tahu dehem? Ehem. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Pinjem duit. 2 juta sama orang tua. Lunas. Enggak bayar. Paling enak punya orang tua. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jujur, ada kalimat ihsana. Ihsana ditafsirkan oleh para ulama bimakna ihsana, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu arti ihsana. Contohnya begini, Bu, bulan Ramadan, ibu punya sirup marjan, kasih anak yang merah, pandan wangi, rasa kokonut. Ya gak? Pandan wangi ya. Anak punya juga sirup melon, kasih ibu sebotol. Ibu kasih sebotol, anak sebotol. Berarti ibu sayang anak, anak sayang ibu. Tapi kalau ihsana beda. Kalau ihsana, ibu ngasih 1 botol, anak bales 3 botol. Cakep anak. Begitu anak sama orang tua. Apalagi pakai terigu. Cakep. Sembako. Beliin tiap bulan. Terigu cap kunci. Gulanya gulaku. Minyaknya bimoli. Kecapnya cap bango. Yang mahal cap bango.
Jangan nasional. Emang warteg. Ya enggak? Cap cabe jangan. Bawain sembako. Giant boleh bangkrut. Warung Madura masih buka. Gua ajarin lo. Beli di warung Madura. Gila. Giant raksasa eceran. Bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura. Gila Madura. 360 hari setahun tetap buka. Madura luar biasa. Lebaran buka. Gila Madura. Hari kiamat setengah hari. Gila udah luar biasa. Luar biasa. Mantap coy. Hari kiamat tetap buka setengah hari. Pagi dagang johor kiamat. Gila Madura lebih tahu dari Betawi. Hebat. Saya pelajari nih. Kenapa pendatang jauh orang Madura dagang bisa maju? Saya pelajari Betawi. Sampai sekarang nggak punya jawabannya. Saya belum tanya. Coba pikirin bersama-sama nih. Ini lo pikirin nih. Warung Madura. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Lo pikirin coba. Hebat luar biasa. Super dia, super. Gila bener, hebat. Maka bawain sembako orang tua. Girang ibu kita. Sayangin ibu kita. Nggak enak nggak punya orang tua. Betul nggak? Enak kalau ada orang tua. Kita ajak suami kita bu. Sama anak-anak. Yuk lebaran ke orang tua. Enak. Cium tangan. Cucu sini. Oh, kakeknya manggil. Kakap merah. Oh, cepet coy. Yang abu-abu nggak doyan. Anak-anak kan protes. Wah engkong payah. Opa payah 2.000. Kasih yang cepet ceng. Kakap merah. Girang. Enak. Lebaran kalau ada orang tua enak. Makan kue nastar. Lidah kucing. Ada kue lidah kucing ada. Melet aja. Lu tanya betul nggak? Gue nggak bohong pidato. Bohong gue berhenti. Makan manisan kolang kaling. Buatep. Ibu kita beli di pasar 5 kilo. Cuci pakai air beras. Kasih daun bambu. Kupiak. Tahu kupiak? Udah rapi, tirisin pakai kaos kutang lakinya. Gila mantap coy. Kena air ketek gurih. Hebat luar biasa. Mari sayangi ibu kita. Sayangi ayah kita. Nih saya pesen nih. Ini orang laki nih. Wahai anak laki, sayangi ibumu. Cintai istrimu. Sayangi istrimu. Tapi jangan lupa dengan kedua orang tuamu. Terutama ibumu. Bikin senang. Ajak jalan pergi. Bu, besok kita pergi ke mall. Girang. Tuh nenek umur 70 tahun. Anak mantu mau bawa ke mall. Kan girang. Mall. Mall. Dingin. Gila. Tuh nenek saking girangnya. Habis sholat subuh dandan. Gila. Mall buka jam 10. Setengah 6 dandan. Nenek-nenek saking girangnya. Walah rapi tuh nenek. Pergi ke mall. Ibu kita pegang tangannya yang kenceng. Ke mall. Jangan dilepas, entah belanja. Perjanjian jalan-jalan. Ya kira-kira. Perjanjian jalan-jalan. Oh enak. Bikin senang. Hidup kalau nggak punya orang tua nggak enak. Nih saya Betawi. Hormat orang Jawa. Hebat. Lu bayangin. Besok 3 hari lebaran. Naik motor. Bekasi Pekalongan. Gila Jawa. Hebat orang Jawa. Hebat orang Jawa. Jawa hebat. Bayangin coba. Suami istri naik motor. Anak yang 6 bulan taruh di jaket depan. Yang 5 tahun di papan tambahan. Istri belakang dikalungin ban serep 2. Starter motor. Motornya motor lama. Suzuki Smash. Tahun 2005.
STNK mati 12 tahun. Motor bodong dibawa. Starter motor. Cememeh. Oh. Cememeh. Oh, motor lama kiprok baru. Gila Jawa. Lebaran 3 hari naik motor. Bekasi, Indramayu. Allahu Akbar. Indramayu, kabupaten yang paling luas. 3 kali ngopi masih Indramayu. Lu bayangin coba. Johor Indramayu, Asar Indramayu, Maghrib masih Indramayu. Gila Indramayu. Lega banget tuh kabupaten. Tegal, Brebes, Pemalang sampai Pekalongan. Semata-mata apa? Pengen cium tangan orang tuanya. Hebat Jawa. Wahai para Jawa, bahagialah kamu dengan orang tuamu. Maka saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Tapi kalau ayah udah nggak ada, ibu nggak ada, nggak enak. Hidup yang paling nggak enak kalau ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak, sepi hidup. Terutama Lebaran Idul Fitri. Habis Lebaran, habis sholat, ayah nggak ada, ibu nggak ada. Mau cium tangan siapa? Mau cium tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal. Mau cium tangan siapa? Marbot masjid. Bau karbol. Marbot masjid bau karbol. Mau cium tangan siapa? Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Saudara berlima. Ya saudara. Ayah udah nggak ada, ibu nggak ada. Saudara lu jangan arpin udah. Tipis harapan kita. Ya saudara tengik. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Susah banget hidup ini. Kadang-kala saudara kayak orang lain ke saudara. Oh betul nggak? Oh bukti berarti. Bener. Saudara utang gocap aja ditagih. Gila saudara. 8 kali di WA. Utang gocap 50.000. Gila saudara lah. Tengik lagunya. Ya enggak? Mari kita bikin senang orang tua kita. 2 saja malam ini. Sholat jangan tinggal. Sholat. Takutnya mati. Takutnya mati. Sebab kata Nabi, umatku umurnya paling rentang. Umat Nabi Muhammad umurnya paling rendah. Sitin wasabin. 60-70 umurnya. Kalau Nabi Nuh umurnya alaf ila khomsin. 1000 kurang 50. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Seceng kurang gocap. Nabi Nuh. Nabi Adam 930. Tapi kata Nabi Muhammad, umatku pasarannya sitin wasabin, 60-70. Andai kata sekarang masih ada orang umur 90 tahun. 90 tahun masih ada. Masih hidup. Godek. 90 tahun sudah. Cucu sayang sama kakek. Kakek sayang sama cucu. Cucunya sayang sama kakek. Kakeknya umur 90 tahun. Dia beliin sate kambing 20 tusuk. Durian montong 3. Coca-Cola 4 botol. Modar tuh aki-aki. Gua kasih tahu loh. Mari sholat. Jangan tidak sholat. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan sifat penawar buat hati kita. Kita sholat, jangan nggak sholat. Anak kita nak sholat. Nak sholat, cakep ibu yang baik. Ibu yang baik perintahkan anak kita sholat. Kalau sholatnya rapi, ibadah yang lain ngikut insya Allah. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya. Allah kasih berkah hidupnya. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya. Wa qul niyatin sholatu nabi Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita ingat dengan kedua orang tua kita. Selalu kita doakan. Insya Allah orang tua kita senang, bahagia. Mari wahai anak, cintai ayah ibumu. Mumpung dia sehat. Kalau dia nggak ada, nyesel. Sekali lagi saya katakan nyesel kalau nggak ada orang tua.
Mari mumpung dia sehat, bikin dia senang. Mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Tepat jam 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.